Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam video kali ini kita akan mengkaji mengenai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat bagi semesta alam. Salah satu hal yang wajib kita yakini adalah kenyataan bahwa Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Buktinya antara lain, penangguhan siksa bagi kaum kafir di alam dunia, peniadaan siksa bagi orang-orang yang beriman di dunia dan akhirat, peniadaan hukum-hukum syariat yang berat yang pernah diberlakukan bagi umat-umat sebelum beliau, semisal ketentuan hukum qisas dalam pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, atau kemestian memotong anggota tubuh yang bersalah, memotong pakaian yang terkena najis, dan bertobat dengan cara bunuh diri. Suatu hari di masa lampau, seorang lelaki Bani Israel melakukan perbuatan dosa. Lalu di pagi hari setelah dia berbuat dosa itu, di pintu rumahnya terdapat tulisan, "Untuk menebus dosa tersebut, engkau harus mencongkel kedua matamu." Kemudian si lelaki itu mencongkel kedua matanya. Berkat diutusnya Nabi Muhammad SAW, hukum-hukum yang berat seperti itu dihapuskan. Allah Ta'ala berfirman, "Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam." Quran Surah Al-Anbiya. Allah Ta'ala berfirman, yaitu, orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf, dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik, dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Al-A'raf. Allah Ta'ala berfirman, "Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan." Quran Surah Al-Hajj. Semoga Allah memberi balasan terbaik bagi beliau. Kita wajib meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah makhluk yang paling utama di antara seluruh makhluk, entah jin, manusia maupun malaikat. Ini adalah kesepakatan kaum muslimin. Dalilnya, umat Muhammad adalah umat yang paling utama. Kami akan menguraikan pembahasannya nanti. Tidak diragukan lagi bahwa keunggulan suatu umat dihitung berdasarkan tingkat kesempurnaannya dalam agama, dan ini tentu mengikuti tingkat kesempurnaan Nabi yang diikutinya. Pemuliaan terhadap suatu umat juga merupakan pemuliaan terhadap Nabi umat tersebut. Dalil lainnya adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Dalam pandangan Allah, aku adalah orang yang paling mulia di antara semua, yang awal maupun akhir, bukan bangga." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Dalil yang lain adalah kenyataan bahwa beliau adalah sang empunya syafa'ah al-uzma di akhirat, yang pada saat itu tidak seorang pun memiliki syafaat selain Allah Ta'ala. Selain itu, kenabian Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga lebih dahulu daripada semua nabi, sebagaimana masyhur di kalangan umum. Bahkan para nabi telah disumpah untuk mengikuti beliau bila mereka sempat berjumpa dengannya. Allah Ta'ala telah memberlakukan semua kemaslahatan agama dan akhirat untuk hamba-hambanya di tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah manusia yang merupakan ainul wujud, inti wujud, dan as-sabab fi kulli mawjud, yang menjadi sebab semua maujud. Semua nabi dan rasul selain beliau adalah wakil dan khalifahnya, seperti diungkapkan oleh Al-Nabilsi di dalam syairnya, "Semua nabi dan rasul yang mulia datang sebagai wakil darinya dalam menyampaikan dakwah. Dialah sang rasul yang diutus bagi semua makhluk di sepanjang zaman, dan darinya tumbuh mulut-mulut." Sang penyair yang terkenal dengan julukan Ibnul Khatib berkata, "Kalau bukan karena dirimu, tidak seorang pun akan diciptakan. Tidak, bahkan semesta ini tidak akan diciptakan kalau bukan karena engkau."
dari cahayamu bulan berjubah purnama, dan matahari bersinar dengan cahaya keindahanmu. Engkau saat diangkat ke langit. Langit berhias karena gembira menyambut kedatanganmu. Disambut oleh Tuhanmu, selamat datang. Dia sungguh memanggilmu untuk dekat padanya. Dia mencintaimu. Engkaulah yang mintakan syafaat. Tidak ada makhluk lain yang patut selain darimu. Tuhan memanggilmu. Ketika Adam bertawasul melalui engkau dalam tobatnya. Adam berhasil mendapat ampunan, padahal dia bapakmu. Dengan wasilah dirimu Al-Khalil berdoa hingga api menjadi dingin. Api itu padam oleh cahaya keagunganmu. Ayub menyerumu karena sakit yang dideritanya. Hingga sakitnya dilenyapkan saat dia memanggil-manggilmu. Dan karena engkau pula Al-Masih datang sebagai pembawa berita gembira, dia mengabarkan sifat-sifat baikmu sambil terus memuji keluhuranmu. Begitu pula Musa terus bertawasul denganmu. Di hari kiamat dia beruntung karena panggilanmu. Para nabi dan makhluk di alam dunia, para rasul dan malaikat semua berada di bawah panjimu. Engkau mempunyai mukjizat yang melemahkan semua. Dan bagimu keutamaan-keutamaan agung tak berbanding. Cahayamu, wahai Thaha, menerangi semua nabi. Maha suci dia yang telah menyempurnakanmu. Demi Allah, wahai Yasin, di semesta ini tidak ada yang sepertimu. Benar adanya orang bermunajat kepadamu. Para penyair, wahai yang berselimut, tak mampu menyifatimu. Mereka terlalu lelah untuk bisa menyebut-nyebut keluhuranmu. Injil Isa telah datang mengabarkan dirimu. Dan Alkitab telah datang kepada kami membawa sanjungan akan kemuliaanmu. Apa yang dikatakan para penyanjung dan goresan pena para penulis tak sampai menghimpun maknamu? Demi Allah, kalaupun lautan jadi tinta mereka, dan pepohonan sebagai penanya, niscaya manusia dan jin tidak akan mampu menghimpun secuil pun selamanya. Mereka takkan mampu menemukan maknamu. Hatiku rindu kepadamu, wahai Tuanku. Mabuk kepayang ingin bertemu denganmu. Saat aku diam, sungguh seluruh diamku padamu. Dan bila aku bicara, aku penyanjung keagunganmu. Saat aku mendengar, yang kudengar puja-puji tentang dirimu. Dan saat aku mengarahkan pandangan, tidak ada yang kulihat selain engkau. Wahai makhluk paling mulia, wahai simpanan semesta, dermalah kepadaku dengan kedermawananmu dan ridailah aku dengan ridamu. Aku sungguh tamak akan derma darimu. Bagi Ibnu Al-Khathib, tidak ada manusia yang lebih dermawan daripada engkau. Semoga engkau memberinya syafaat saat dia dihisab. Dia sungguh telah bersegera berpegang pada pertolonganmu. Engkaulah pemilik syafaat yang paling mulia. Siapa mengiba perlindunganmu, dia akan beroleh pemenuhan darimu. Maka jadikanlah sebutanku padamu sebagai syafaat untukku kelak hingga di mahsyar aku tampak di bawah panjimu. Allah bersalawat kepadamu, wahai makhluk paling agung. Betapa rindu si pencinta rumahmu. Dalam urutan keutamaan setelah Rasulullah Muhammad SAW secara berurut ditempati oleh Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Nuh. Urutan selanjutnya adalah para rasul selain mereka, lalu para nabi, kemudian para penghulu malaikat, yakni Jibril, Mikail, Israfil, dan malaikat maut, Israel. Kemudian urutan selanjutnya adalah Khulafa ar-Rasyidin yang 4, lalu para malaikat selain yang 5, baru manusia biasa lainnya. Khalifah yang paling utama adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau menjabat kekhalifahan selama 2 tahun 3 bulan 10 hari. Kemudian Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menjabat kekhalifahan selama 10 tahun 6 bulan 8 hari. Kemudian Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu yang menjabat kekhalifahan selama 11 tahun 11 bulan 9 hari. Lalu Imam Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu yang menjabat kekhalifahan selama 4 tahun 9 bulan 7 hari. Keutamaan para khalifah ini diikuti secara gradual dan berurut oleh 6 sahabat dari 10 sahabat yang digembirakan dengan kabar kepastian mereka masuk surga. Yang 4 adalah Khulafa ar-Rasyidin, yakni Talha ibn Ubaidillah, Az-Zubair ibn al-Awwam, Abdurrahman ibn Auf,
Sa'ad ibn Abi Waqqas, Sa'id ibn Zaid, dan Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah. Kemudian disusul oleh para syuhada yang gugur pada Perang Badar. Mereka berjumlah 313 orang. Ada ulama yang berpendapat bahwa jumlah syahid di Perang Badar sebanyak 370 orang. Setelah para syuhada Perang Badar, urutan selanjutnya ditempati para syuhada yang gugur pada Perang Uhud. Mereka berjumlah kurang lebih 1.000 orang. Kemudian para sahabat yang mengikuti Bai'ah Ar-Ridwan berjumlah 1.400 orang. Ada pendapat yang mengatakan bahwa jumlah mereka 1.500 orang. Peristiwa tersebut dinamakan peristiwa Bai'ah Ar-Ridwan karena firman Allah Ta'ala, "Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dengan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya." Quran Surah Al-Fath. Urutan selanjutnya baru ditempati semua sahabat yang tidak masuk dalam kategori di atas. Mereka semua adalah orang-orang yang adil. Kita mesti menangguhkan penilaian, jangan menilai buruk setiap pertentangan yang terjadi di antara para sahabat, atau kita harus menakwilnya dengan takwil yang baik. Sebab pertentangan yang terjadi di antara mereka merupakan hasil ijtihad. Seperti yang terjadi antara Sayyidina Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Muawiyah radhiyallahu anhu. Ketika itu para sahabat terpecah menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama berijtihad dan tampak bagi mereka bahwa yang benar adalah Imam Ali, lalu mereka berperang bersamanya. Kelompok yang kedua berijtihad dan nampak bagi mereka bahwa yang benar adalah Muawiyah, maka mereka bergabung bersamanya. Sedangkan kelompok yang ketiga berijtihad mengambil sikap diam, tidak memihak. Karena itu, siapapun di antara 3 golongan ini tetap mendapat pahala. Yang ijtihadnya tepat mendapat 2 pahala, sedangkan yang ijtihadnya tidak tepat hanya mendapat 1 pahala. Di dalam sebuah hadis disebutkan, Allah tentang sahabat-sahabatku, kalian jangan sampai menjadikan mereka sebagai sasaran sepeninggal aku. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Rasulullah SAW juga bersabda, kalian jangan mencaci maki sahabat-sahabatku. Barang siapa yang mencaci maki sahabat-sahabatku, maka laknat Allah, laknat para malaikat dan semua manusia. Dan Allah tidak akan menerima amal ibadahnya, tidak yang sunnah dan tidak pula yang fardu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan yang lainnya. Wanita paling utama adalah Siti Maryam binti Imran, sebagaimana pendapat yang dipegang oleh Ar-Ramli, kemudian Siti Fathimah, Siti Khadijah, Aisyah, dan Asiyah, istri Fir'aun. Allah Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, menyucikan kamu, dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia yang semasa dengan kamu." Quran Surah Ali Imran. Ats-Tabrani meriwayatkan, wanita terbaik di alam semesta ini adalah Maryam binti Imran, kemudian Khadijah binti Khuwailid, lalu Fathimah binti Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, lalu Asiyah istri Fir'aun. Di dalam riwayat tersebut, Ats-Tabrani menempatkan penyebutan Khadijah sebelum Fathimah, berbeda dengan Ar-Ramli. Tetapi ini tidak berarti bahwa riwayat ini bertentangan. Karena pengutamaan Khadijah atas Fathimah dalam penyebutan di dalam riwayat tersebut lebih dikarenakan keibuan Khadijah, bukan dari sisi kepenghuluan. Pendapat lain mengatakan bahwa urutan tersebut tidak perlu dipermasalahkan. Dan pendapat ini yang lebih aman. Hal lain yang merupakan bagian dari hal-hal yang wajib diyakini oleh seorang mukallaf adalah kenyataan bahwa kurun waktu yang paling utama adalah kurun waktu mereka yang sempat berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan iman. Kemudian kurun waktu mereka yang setelahnya, lalu kurun waktu selanjutnya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Generasi terbaik adalah generasiku, kemudian mereka yang setelahnya, lalu mereka yang sesudahnya. Imran ibn Hashin berkata,
Aku lupa apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan setelah generasi beliau itu 2 kali atau 3 kali. Yang jelas bahwa yang dimaksud dengan kurun, al-qarn di sini adalah generasi. Kurun pertama adalah generasi para sahabat sampai mereka semua tiada. Kurun kedua adalah generasi para tabi'in sampai mereka semua tiada. Dan kurun ketiga adalah generasi tabi'it tabi'in sampai mereka semua tiada. Pendapat yang paling absah tentang interval waktu satu kurun adalah 100 tahun, 1 abad. Pendapat ini berdasar pada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengusap kepala anak yatim, hiduplah engkau 1 qarn. Dan anak itu ternyata hidup selama 100 tahun. Setiap kurun itu lebih baik dari kurun sesudahnya, sebagaimana ditegaskan oleh beliau, tidak ada tahun atau tidak ada hati, melainkan yang sesudahnya itu lebih buruk darinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan At-Tirmidzi. Kita juga wajib mengikuti para ulama salaf yang syalih di dalam perkataan dan perbuatan mereka, mengikuti ta'wil dan istinbath hukum mereka, serta mengikuti jejak-jejak mereka lahir batin. Barang siapa mengikuti mereka hanya pada lahiriahnya saja, tidak beserta batinnya, berarti dia seorang penentang, bukan orang yang taat. Al-Allamah Al-Laqani berkata, jadilah engkau sebagaimana makhluk pilihan, adil dan bijak mengikuti kebenaran. Setiap kebaikan ada dalam mengikuti salaf, dan setiap keburukan ada dalam bid'ah khalaf. Asy-Syaikh Abdus Salam menjelaskan bait tersebut, jangan sampai engkau mengikuti akhlak yang buruk dan perbuatan yang tidak diridai seperti dilakukan orang khalf yang buruk. Sebab setiap keburukan muncul dari bid'ah jelek yang diada-adakan orang khalf yang mengabaikan salat dan mengikuti syahwat. Kata al-khalfu dalam kata-kata beliau dibaca dengan lam yang sukun, bukan khalaf tetapi khalf. Hal lain yang wajib diimani setiap mukmin adalah adanya para wali Allah. Barang siapa mengingkari keberadaan wali Allah, dia telah kafir karena dia menolak keterangan yang ada dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surah Yunus. Begitu juga kita wajib mengimani keberadaan karamah para wali Allah dan karamah mereka itu ada di saat mereka masih hidup maupun setelah mereka wafat. Karamah adalah perkara luar biasa, menyalahi adat yang muncul pada diri hamba Allah yang syaleh dan tidak disertai dengan pengakuan kenabian. Hal ini diterangkan di dalam Al-Quran dan hadis. Umat juga telah sepakat atas keberadaan karamah mereka sebelum munculnya orang-orang yang melakukan penentangan. Kita juga harus meyakini bahwa para imam dalam agama, a'imatuddin, adalah orang-orang yang adil. Siapa yang mengikuti salah seorang di antara mereka, maka ia akan selamat. Para imam itu dibagi menjadi 3 kategori. Pertama, imam yang menekuni dan mendalami bidang fikih, menggali dan menetapkan hukum-hukum dari Al-Quran dan hadis dalam masalah fikih. Di antara mereka yang paling masyhur adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Hanbali, radhiyallahu anhu. Mereka semua adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah. Mengikuti salah satu di antara imam yang 4 tersebut hukumnya fardu, berdasarkan firman Allah Ta'ala, dan kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Quran Surah An-Nahl. Selain itu juga karena sabda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ingatlah, bertanyalah kalian apabila kalian tidak tahu. Setelah ijma' diputuskan, mengikuti selain dari mazhab yang 4 itu tidak boleh. Karena mazhab-mazhab selain yang 4 tidak tersusun secara sistematis, berbeda dengan mazhab yang 4. Barang siapa tidak mengikuti salah satu dari mazhab yang 4, dan ia berkata, aku beramal menurut Al-Quran dan Sunnah, seraya mengaku diri faham hukum-hukum dari Al-Quran dan Sunnah, dia tidak diterima. Karena dia telah keliru, sesat dan menyesatkan. Terutama di zaman ini, zaman yang penuh dengan kefasikan dan banyak pengakuan yang keliru. Dia keliru dan sesat karena telah tampil mengungguli para imam,
padahal dia lebih rendah dari para imam, baik dalam derajat keilmuannya, amalnya, keadilannya, maupun dalam ketelitiannya. Sebab belum terdengar ada dari selain para imam itu yang punya ilmu dan keadilan yang lebih unggul atau setingkat dengan mereka. Begitu juga dalam penguasaan ilmu-ilmu bahasa Arab, penguasaan aqwal, ungkapan dan pendapat, para sahabat, usuluddin, tafsir, hadis, dan hal-hal lain yang menjadi syarat-syarat ijtihad. Imam Abu Hanifah dari kalangan tabi'in, demikian pula Imam Malik. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hambali dari kalangan tabi'in. Masa mereka hidup adalah masa orang-orang yang baik. Sebagaimana disebutkan dalam hadis syahih, generasi terbaik adalah generasiku, kemudian mereka yang setelahnya, lalu mereka yang sesudahnya. Adanya perbedaan di dalam masalah furu'iyah, syariat fikih, tidak menjadi soal, bahkan merupakan rahmat, sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Menurut para imam, sebaiknya kita menjaga dan tidak mempertentangkan perbedaan, lalu berusaha mengambil pendapat yang lebih berhati-hati. Kategori kedua adalah imam yang menekuni dan menjelaskan masalah-masalah usuluddin, ketauhidan. Di antara mereka adalah Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Mereka menetapkan dalil aqli dan dalil naqli untuk menjelaskan masalah-masalah tersebut, dan mereka telah berhasil menolak ketidakjelasan yang muncul dari orang-orang yang berkeyakinan sesat. Kategori ketiga adalah imam di bidang tasawuf, yang menekuni pembersihan hati dan jiwa dari kotoran-kotoran batin dan penyakit-penyakit hati seperti sombong dan hasad. Mereka mewajibkan mukallaf agar menjaga kebersihan hati dan anggota badan dari semua hal yang tidak disukai berdasarkan firman Allah Ta'ala, pada hari di mana harta dan anak-anak tidak memberikan manfaat, kecuali orang-orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Quran Surah Asy-Syu'ara. Allah Ta'ala juga berfirman, "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya." Quran Surah Al-Isra. Mereka yang menjadi imam di bidang tasawuf ini, di antaranya adalah Abu Yazid Al-Bustami, Asy-Syaikh Abdul Khaliq Al-Ghujdawani, As-Sayyid Muhammad Bahauddin An-Naqsabandi, Asy-Syaikh Ahmad Al-Faruqi As-Sirhindi, Al-Junaidi Al-Baghdadi, Hujatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, Asy-Syaikh As-Suhrawardi, Ma'ruf Al-Karhi, Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani, dan lainnya. Mereka itu adalah para sufi. Demikian pula orang-orang yang mengikuti mereka menjalankan kewajiban bertakwa kepada Allah di dalam kesendirian maupun di keramaian. Para imam sufi itu berada dalam petunjuk Allah Ta'ala sebagaimana halnya imam-imam fikih. Mereka mendasari ajaran mereka dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan fikih para imam mujtahid. Karena itu semua imam sufi itu juga ahli fikih. Dan yang menjadi langkah awal perjalanan mereka adalah melarikan diri kepada Allah Ta'ala dari segala sesuatu. Allah Ta'ala berfirman, "Maka segeralah kembali kepada menaati Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu." Quran Surah Adz-Dzariyat. Target urusan mereka adalah bergantung hanya kepada Allah semata, sesuai dengan firman Allah Ta'ala, dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya dikala mereka berkata, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Katakanlah, siapakah yang menurunkan kitab, Taurat, yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu perlihatkan sebagiannya, dan kamu sembunyikan sebagian besarnya, padahal telah diajarkan kepadamu apa yang kamu dan bapa-bapa kamu tidak mengetahuinya. Katakanlah, Allah lah yang menurunkannya. Kemudian, sesudah kamu menyampaikan Al-Quran kepada mereka, biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Quran Surah Al-An'am. Menaati imam merupakan hal yang wajib, selama tidak dalam kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Dengan dalil firman Allah Ta'ala, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya,
dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul, sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surah An-Nisa. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ulil amri adalah ulama yang mengamalkan ilmunya, serta memerintahkan berbuat kebajikan dan mencegah kemungkaran. Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa ulil amri adalah para pemimpin yang hak, yang mengamalkan perintah Allah dan perintah Rasulullah. Namun demikian, tidak dibenarkan menaati mereka di dalam kemaksiatan. Karena sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada ketaatan bagi makhluk di dalam maksiat kepada Allah. Hadits riwayat Al-Imam Ahmad dan Al-Hakim. Tentang tema ini, di dalam satu riwayat disebutkan bahwa Sayyidina Umar ibnul Khattab pernah berkata, "Siapa saja di antara kalian yang melihat ada penyimpangan pada diriku, yakni melenceng dari kebenaran, maka ingatkanlah aku." Lalu Bilal atau Salman maju dan berkata kepada Umar, "Seandainya kami melihat ada penyimpangan pada dirimu, niscaya kami akan meluruskanmu dengan pedang kami." Kemudian Umar memuji, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan di antara umat ini orang yang mau meluruskan aku dengan pedangnya bila melihat ada penyimpangan pada diriku." Hal lain tentang kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang wajib diyakini adalah bahwa Allah Ta'ala mengutus Muhammad sebagai Rasul bagi semua manusia dan jin, sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan yang lainnya, "Aku diutus untuk seluruh umat manusia." Kenyataan ini juga ditegaskan dalam firman Allah Ta'ala, "Dan kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya, sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui." Quran Surah Saba. Barang siapa menafikan keumuman risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menganggap bahwa risalahnya hanya berlaku bagi sebagian orang, berarti dia telah kafir sebagaimana orang yang telah menafikan Islam. Bahkan pendapat lain yang lebih absah mengatakan bahwa selain diutus kepada seluruh manusia dan jin, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga diutus kepada para malaikat. Selain mengimani keumuman kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita juga wajib mengimani kenyataan bahwa Allah Ta'ala telah menutup kenabian dan kerasulan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala berfirman, "Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu." Quran Surah Al-Ahzab. Tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua hukum yang telah disyariatkannya melalui Al-Quran maupun hadis tidak bisa diganti atau dihapus oleh syariat manapun, sebagiannya maupun keseluruhannya. Bahkan Nabi Muhammadlah yang datang untuk menasak syariat yang turun sebelumnya. Adapun penggantian sebagian syariat beliau dengan sebagian syariat beliau yang lainnya, itu merupakan hal yang wenang. Misalnya tentang iddah, masa tenggat perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Pada syariat yang awal, iddahnya adalah 1 tahun berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan istri, hendaklah bewasiat untuk istri-istrinya, yaitu diberi nafkah hingga 1 tahun lamanya dengan tidak disuruh pindah dari rumahnya. Akan tetapi jika mereka pindah sendiri, maka tidak ada dosa bagimu, wali atau waris dari yang meninggal, membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Quran Surah Al-Baqarah. Kemudian ayat hukum ini dinasak dengan firman Allah Ta'ala, "Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya, beriddah 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya,
Maka tiada dosa bagimu, para wali, membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Quran Surah Al-Baqarah. Hal lain yang wajib kita imani adalah kenyataan bahwa Allah Ta'ala telah memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, berdasarkan firman Allah Ta'ala, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjid Al-Haram ke Al-Masjid Al-Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surah Al-Isra. Kita wajib mempercayai bahwa peristiwa Isra tersebut dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jasad dan ruhnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berada di rumahnya dalam keadaan antara tidur dan terjaga di antara dua orang lelaki, yakni pamannya yang bernama Hamzah dan anak pamannya yang bernama Ja'far, tiba-tiba malaikat datang membangunkannya. Lalu Jibril membelah dadanya, mengeluarkan jantungnya, membasuhnya dengan air Zam-Zam, lalu mengembalikannya ke tempatnya semula setelah mengisinya dengan iman dan hikmah. Kemudian Rasulullah naik burak yang dihias dan diberi tali kendali, lalu berangkat sampai tiba di Masjidil Aqsa. Beliau menyaksikan banyak keajaiban selama dalam perjalanan. Di Masjidil Aqsa, para nabi dihadirkan, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syalat mengimami mereka dan para malaikat. Selesai salat di Masjidil Aqsa, Mi'raj, tangga, pun dipasang untuknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik sampai tiba di langit dunia. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Adam dan mengucap salam kepadanya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke langit kedua. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa, dan beliau mengucap salam pada keduanya. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke langit ketiga. Di sana beliau bertemu Nabi Yusuf dan mengucapkan salam kepadanya. Dari langit ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik lagi ke langit keempat. Di sana beliau bertemu Nabi Idris dan mengucapkan salam kepadanya. Dari sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke langit kelima. Di sana beliau bertemu Nabi Harun dan mengucapkan salam kepadanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke langit keenam. Di sana beliau bertemu Nabi Musa dan mengucapkan salam kepadanya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke langit ketujuh. Di sana beliau bertemu Nabi Ibrahim Al-Khalil dan mengucap salam kepadanya. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Al-Bait Al-Ma'mur. Beliau menyaksikan Al-Bait Al-Ma'mur dimasuki 70.000 malaikat tiap harinya, dan setelah masuk ke sana para malaikat itu tidak keluar lagi hingga hari kiamat. Posisi Al-Bait Al-Ma'mur itu tegak lurus dengan Ka'bah di bumi. Lalu beliau ke Sidrah Al-Muntaha. Semua yang naik dari bumi berhenti dan tertahan di sana, demikian pula semua yang turun dari atasnya. Sidrah Al-Muntaha berupa pohon, di akarnya terdapat 4 sungai. 2 sungai batin dan 2 sungai lahir. 2 sungai yang batin itu ada dalam surga, sedangkan yang lahir adalah sungai Nil dan sungai Furat, Eufrat. Di Sidrah Al-Muntaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan berbagai keajaiban yang luar biasa. Dari Sidrah Al-Muntaha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus ke Mustawa. Di sana beliau mendengar geritan pena, lalu diliputi awan berwarna-warni. Sampai di situ Jibril yang sejak awal menemani beliau berhenti, tidak ikut menyertai Rasulullah yang terus naik. Setelah awan itu lenyap, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Ta'ala tidak di arah tertentu dan tanpa batas, suci dari sifat-sifat makhluk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan tidak hanya dengan hati, melainkan juga dengan mata kepalanya. Penglihatannya, Muhammad, tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Quran Surah An-Najm. Kemudian Rasulullah bersujud dan Allah mengajaknya berdialog dikehendakinya.
Allah mewajibkan salat kepada Nabi dan umatnya sebanyak 50 kali tiap sehari semalam. Setelah menerima perintah salat 50 waktu, beliau turun dan bertemu Nabi Musa. Musa bertanya, "Apa yang telah difardukan Tuhanmu kepada umatmu?" Rasulullah SAW menjawab, 50 salat. Musa berkata, "Kembalilah kepada Tuhanmu dan mohonlah keringanan. Umatmu tidak akan kuat melaksanakannya." Rasulullah SAW kembali menghadap Allah Ta'ala, lalu berkata, "Ya Rabbi, berilah keringanan untuk umatku." Allah menguranginya 5. Rasulullah SAW terus bolak-balik menghadap Allah untuk meminta keringanan setelah disarankan oleh Musa. Dan setiap kali menghadap, Allah menguranginya 5, hingga akhirnya tinggal 5, dan Allah berfirman, "Ya Muhammad, itu adalah salat 5 waktu sehari semalam. Setiap satu salat setara dengan 10 salat. Jadi 5 salat itu setara dengan 50 salat. Putusanku ini tidak bisa diubah." Perjalanan Rasulullah SAW dari Mekkah ke Baitul Muqaddas dinamakan Isra. Barang siapa tidak percaya, mengingkari, setelah mengetahui, berarti dia telah kafir. Dan naiknya beliau dari Baitul Muqaddas menuju tempat beliau bicara langsung dengan Allah Ta'ala dinamakan Mi'raj. Barang siapa mengingkarinya setelah tahu, berarti dia fasik. Siapapun yang berminat mengetahui kisah Isra Mi'raj Rasulullah SAW dan hal yang berkaitan dengannya, silakan baca kitab Dhaw al-Siraj fi al-Isra wa al-Mi'raj, karya penulis kitab ini, Asy-Syaikh Muhammad Amin Al-Kurdi. Hal lain yang wajib diimani oleh setiap mukmin adalah kenyataan bahwa Allah Ta'ala berbicara kepada Nabi Musa di Gunung Tursina, berdasarkan firman Allah Ta'ala sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Quran Surah An-Nisa. Allah Ta'ala berfirman, "Dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami, pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, berkatalah Musa, 'Ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku, agar aku dapat melihat kepada engkau.' Tuhan berfirman, 'Kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu, maka jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku.' Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, 'Maha suci engkau, aku bertobat kepada engkau, dan aku orang yang pertama-tama beriman.' Quran Surah Al-A'raf. Maksudnya saat itu Allah menyingkapkan hijab antara dia dan Nabi Musa, lalu Allah memperdengarkan firman-Nya yang qadim kepada Musa. Setelah itu hijab ditutup kembali. Bukan berarti bahwa Allah mulai berfirman lalu setelah berfirman itu dia diam. Sebab Allah senantiasa bersifat kalam, berfirman, dan kalamnya qadim, tidak bermula dan tidak berakhir. Di dalam satu riwayat disebutkan bahwa sekembalinya dari munajat itu, Musa menutup telinganya agar tidak sampai dia mendengar suara makhluk. Hal lain yang wajib diyakini oleh setiap mukallaf adalah keterlarangan mencuri dengar tentang kebangkitan Rasulullah Muhammad SAW. Allah Ta'ala berfirman, "Tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengar-dengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya." Al-Jin. Kita juga mesti meyakini bahwa jasad Nabi Muhammad yang mulia itu tidak rusak. Demikian pula jasad para nabi dan rasul Allah lainnya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainnya. Selain itu, kita mesti yakin pula bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu hidup di dalam kuburnya. Demikian pula halnya para nabi dan rasul selain beliau. Karena itu istri-istri Nabi SAW tidak mempunyai masa iddah setelah menjanda dan tidak boleh dinikahi orang lain. Kenyataan Rasulullah SAW hidup di kuburnya terbukti dengan adanya peristiwa dialog sejumlah orang arif dengan beliau. Seperti riwayat mutawatir tentang
Al-Quthba Ar-Rifa'i radhiyallahu anhu saat ia berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana terungkap di dalam syairnya, "Dari jauh ruhku aku kirimkan, menciumi bumi itu mewakiliku. Dan ini negeri impian telah hadir. Ulurkanlah tangan kananmu agar bisa ku kecup." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulurkan tangannya yang mulia kepada Ar-Rifa'i dan Ar-Rifa'i pun menciuminya. Peristiwa tersebut disaksikan oleh para arif yang hadir saat itu. Kenyataan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para nabi dan rasul lainnya hidup di kubur mereka diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani yang menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak seorang pun hamba bersalawat kepadaku, melainkan salawatnya itu sampai kepadaku." Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walaupun setelah engkau wafat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Walaupun setelah aku wafat. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan bumi menghancurkan jasad para nabi." Al-Arif Billah Al-Wafa'i berkata, "Aku mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saat itu beliau bersabda kepadaku tentang dirinya yang mulia, 'Aku bukan mayat, karena sesungguhnya kematianku itu hanya merupakan ketertabiran aku dari orang yang tidak mengenal Allah. Adapun bagi orang yang mengenal Allah, inilah aku melihat dia dan dia bisa melihat aku." Salah satu hal yang perlu diketahui tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kelahirannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di Mekah, di tempat yang dikenal sebagai Pasar Malam. Beliau lahir menjelang fajar pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Malam kelahiran beliau ini lebih utama daripada Lailatul Qadar. Karena itu, doa yang dipanjatkan pada setiap malam saat beliau dilahirkan menjelang fajar akan dikabulkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan di Mekah, lalu hijrah ke Madinah Al-Munawwarah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Beliau wafat di Madinah pada usia 63 tahun dan di sana pula beliau dikuburkan. Kita juga mesti mengetahui nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pihak ibu dan ayahnya. Dari pihak ayahnya, Sayyidina Muhammad adalah putra Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim, ibnu Abdu Manaf ibnu Qushay ibnu Kilab ibnu Murrah ibnu Ka'ab, ibnu Luwai ibnu Ghalib ibnu Fihr, ibnu Malik ibnu An-Nadhr ibnu Kinanah, ibnu Khuzaimah ibnu Mudrikah ibnu Ilyas ibnu Mudhar ibnu Nizar, ibnu Ma'ad ibnu Adnan. Setelah Adnan sampai kepada Nabi Adam, tidak ada riwayat yang syahih. Hanya saja kita wajib mengetahui bahwa nasab Adnan sampai ke Nabi Ismail Az-Zadzabih ibn Ibrahim Khalilullah. Adapun nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pihak ibu adalah Muhammad ibnu Aminah bint Wahab ibnu Abdu Manaf ibnu Zuhrah ibnu Kilab. Nasab beliau dari pihak ibu bertemu dengan nasab beliau dari pihak ayahnya pada Kilab ibnu Murrah. Selain mengetahui nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita juga harus mengetahui putra-putri beliau yang mulia. Putri-putri Rasulullah ada 4. Yang pertama bernama Zainab, yang kedua bernama Ruqayyah, yang ketiga bernama Ummu Kultsum, dan yang keempat bernama Fathimah Az-Zahra. Sedangkan putra-putranya ada 4, yakni Al-Qasim, Abdullah yang dijuluki Ats-Tsayyib, lalu Ats-Tsahir dan Ibrahim. Semua putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain Ibrahim lahir dari rahim Siti Khadijah, Ibrahim lahir dari Maryah Al-Qibthiyah. Paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pihak ibunya ada 3, sedangkan bibinya ada 2. Nama-namanya sebagaimana disebutkan dalam syair. Paman Nabi dari ibu adalah Aswad, Umair dan Abdu Yaguts. Tentang paman-paman Nabi itu tidak ada perselisihan. Bibi Nabi dari ibu adalah Furaidah dan Fakhittah. Semuanya meninggal dunia sebelum beliau diutus menjadi nabi. Para ibu kaum mukmin, yakni istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 11. Mereka adalah Khadijah binti Khuwailid, Aisyah bint Abu Bakr, Hafsyah binti Umar, Ummu Salamah bint Abu Umayyah,
Ummu Habibah bint Abu Sufyan, Saudah bint Zam'ah, Zainab bint Jahshi, Zainab bint Khuzaimah, Maimunah bint Al-Harits, Juwairiyah bint Al-Harits, dan Syafiyah bint Huyai. Khadijah dan Zainab binti Khuzaimah wafat semasa Rasulullah SAW masih hidup. Paman Nabi SAW dari pihak ayah, Bani Abdul Muttalib, ada 12. Mereka adalah Al-Harits, Abu Thalib, Az-Zubair, Hamzah, Abu Lahab, Al-Ghaidaq, Al-Muqawwim, Dhirar, Al-Abbas, Qutsam, Abdul Ka'bah, dan Hajl. Bibi Nabi SAW dari pihak ayah ada 6. Mereka adalah Atikah, Umayyah, Al-Baidhah, Burrah, Syafiyah, dan Arwah. Hal lain yang wajib diyakini oleh setiap mukallaf adalah bahwa Allah Ta'ala memuliakan dan mengunggulkan umat Nabi Muhammad SAW lebih dari umat-umat lain di dunia, sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah." Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran Surah Ali Imran. Di dalam kitab Al-Hilyah, Abu Naim meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah mewahyukan kepada Musa sang Nabi Bani Israel, "Siapa saja yang menjumpai aku dalam keadaan mengingkari Ahmad, akan aku masukkan ke dalam neraka." Musa bertanya, "Ya Tuhanku, siapakah Ahmad?" Allah berfirman, "Tidak aku ciptakan makhluk yang lebih mulia daripada dia. Aku tuliskan namanya beserta namaku di Arsy sebelum aku menciptakan langit dan bumi. Dan sesungguhnya surga telah aku haramkan bagi siapapun sebelum dia dan umatnya masuk." Musa bertanya lagi, "Ya Tuhanku, siapakah umatnya?" Allah berfirman, "Mereka adalah orang-orang yang senantiasa memanjatkan puja dan puji kepadaku saat mereka sendirian maupun dalam keramaian. Di dalam setiap keadaan mereka selalu mengingatku. Mereka berpuasa di siang hari dan bermunajat di malam hari. Aku menerima amal yang sederhana dari mereka, dan aku masukkan mereka ke dalam surga dengan hanya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah." Musa berkata, "Ya Tuhanku, jadikanlah aku nabi umat itu." Allah berfirman, "Nabi mereka berasal dari mereka." Musa memohon, "Ya Tuhanku, jadikan aku bagian dari umat dari nabi itu." Allah berfirman, "Engkau telah diutus lebih dahulu, sedangkan dia terakhir. Tetapi aku akan menghimpunkan kamu dengannya di surga yang kekal." Selain hadis tersebut, ada banyak hadis masyhur lainnya yang meriwayatkan keutamaan umat Muhammad. Sungguh, Allah Ta'ala telah menjadikan umat Muhammad SAW sebagai ummatan wasathan, umat pilihan. Wasat asyai berarti bagian paling istimewa dari sesuatu, dan saksi bagi manusia di hari kiamat. Dalam hal ini Allah menempatkan mereka pada kedudukan para rasul yang menjadi saksi atas umat yang lain. Di dalam hadis-hadis syahih dijelaskan bahwa di hari kiamat kelak para rasul dimintai pertanggungjawaban tentang apakah mereka telah menyampaikan kebenaran kepada umat mereka. Para rasul itu mengaku telah menyampaikan semua apa yang diwahyukan Allah. Lalu orang-orang yang kafir dari umat mereka membantah dengan berkata, "Tidak. Mereka tidak menyampaikan apa-apa kepada kami." Kemudian umat Muhammad SAW bertindak menjadi pembela bagi para rasul dengan keterangan yang ada di dalam Al-Quran. Mereka memberi kesaksian bahwa para rasul telah menyampaikan wahyu kepada umat mereka. Kebenaran kesaksian umat Muhammad SAW ini kemudian dikuatkan oleh kesaksian Muhammad SAW atas kebenaran mereka. Itulah firman Allah Ta'ala, "Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu, umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot."
Dan sungguh, pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Quran Surah Al-Baqarah. Allah menyebut umat Muhammad dengan sebutan hamba-hambaku yang syalih. Sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Ta'ala, dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur sesudah, kami tulis dalam Lauh Mahfuz, bahwasanya bumi ini dipusakai hamba-hambaku yang saleh. Quran Surah Al-Anbiya. Yakni semua wilayah yang ditundukkan oleh kaum muslimin, seperti Hijaz, Irak, Syam, dan Mesir. Ada juga ulama yang menafsirkan bahwa al-ard, bumi, yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah surga. Allah Ta'ala berfirman, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Quran Surah Al-Ma'idah. Allah Ta'ala menyifati umat Muhammad sebagai al-falah yang beruntung, seperti di dalam firman-Nya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Mu'minun. Ketika Nabi Musa membaca Al-Alwah, papan-papan bertulisan perintah Allah Ta'ala yang diterima Musa, dia mendapati keterangan tentang keunggulan umat Muhammad SAW. Lalu dia bertanya kepada Allah, "Ya Tuhanku, siapa umat terkasih yang aku dapati di papan-papan ini?" Allah menjawab, "Umat Muhammad SAW. Mereka ridha menerima yang sedikit dariku dan aku memberi mereka banyak. Aku ridha dengan amal yang sedikit dari mereka. Bahkan ada di antara mereka yang aku masukkan ke dalam surga hanya karena dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah." Musa berkata lagi, "Ya Tuhanku, di papan-papan itu aku membaca ada umat yang kelak di hari kiamat akan dibangkitkan dengan wajah laksana bulan di malam purnama. Jadikanlah mereka itu sebagai umatku." Allah Ta'ala berfirman, mereka adalah umat Ahmad. Aku bangkitkan mereka di hari kiamat dengan dahi bertanda putih bersinar. Musa berkata, "Ya Tuhanku, di papan-papan itu aku mendapati umat yang membawa perbekalan di punggung dan pedang di bahu mereka. Mereka amat bersemangat untuk berjihad di setiap penjuru hingga mereka membunuh Dajjal. Jadikanlah mereka umatku." Allah Ta'ala berfirman, mereka adalah umat Ahmad. Musa berkata, "Ya Tuhanku, di papan-papan itu aku mendapati penduduk bumi yang mempunyai masjid dan kesucian, bahkan harta rampasan perang pun dihalalkan bagi mereka. Jadikanlah mereka itu umatku." Allah berfirman, mereka adalah umat Ahmad. Musa berkata, "Ya Tuhanku, di papan-papan itu aku mendapati umat yang menunaikan haji ke Baitul Haram bukan untuk memenuhi kebutuhan duniawi. Mereka menangis menjerit dan meneriakkan talbiyah. Jadikanlah mereka itu umatku." Allah berfirman, mereka adalah umat Ahmad. Musa bertanya, "Apa yang engkau limpahkan kepada mereka atas semua itu?" Allah berfirman, "Aku memberi ampunan dan memberikan hak syafaat kepada mereka atas orang-orang yang ada di belakang mereka." Musa berkata, "Ya Tuhanku, di papan-papan itu aku mendapati kaum yang kurus kering memberi makan binatang-binatang ternak sambil memohon ampunan dari dosa. Salah seorang dari mereka mengangkat suapan mulutnya dengan senantiasa memohon ampunan. Lalu memulainya dengan menyebut namamu dan mengakhirinya dengan memujimu. Jadikanlah mereka sebagai umatku." Allah berfirman, mereka adalah umat Ahmad. Musa berkata, "Ya Tuhanku, di papan-papan itu aku mendapati umat yang di akhirat mereka lebih dahulu masuk surga, padahal penciptaan mereka diturunkan ke bumi paling akhir. Jadikanlah mereka umatku." Allah berfirman, itu adalah umat Ahmad. Musa berkata, "Ya Tuhanku, di papan-papan itu aku mendapati umat yang apabila mereka berniat melakukan kebaikan dan dia tidak melakukannya, baginya satu pahala. Dan apabila setelah niat itu mereka melakukannya, maka baginya pahala 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Jadikanlah mereka umatku." Allah berfirman, mereka adalah umat Ahmad. Musa berkata, "Ya Tuhanku, di papan-papan itu aku mendapati umat yang apabila berniat melakukan suatu keburukan, namun tidak jadi melakukannya, baginya tidak dituliskan satu keburukan.
Tetapi bila setelah niat itu ia melakukannya, baginya hanya dicatatkan satu keburukan. Jadikanlah mereka umatku. Allah berfirman, mereka adalah umat Ahmad. Musa berkata lagi, ya Tuhanku, di papan-papan itu aku mendapati umat yang merupakan umat terbaik. Mereka mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadikanlah mereka itu umatku. Allah berfirman, itu adalah umat Ahmad. Musa berkata, ya Tuhanku, Engkau telah membentangkan semua ini untuk Ahmad dan umatnya, maka jadikanlah aku sebagai bagian dari umatnya. Maka Allah berfirman, hai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan kamu dari manusia yang lain di masamu, untuk membawa risalahku dan untuk berbicara langsung denganku. Sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu, dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Quran Surah Al-A'raf. Musa berkata, aku ridha wahai Tuhanku. Hadis tersebut diriwayatkan oleh banyak ahli hadis dengan redaksi yang beragam. Bila Anda berkenan, bagikan video ini kepada keluarga dan kerabat Anda. Untuk menyaksikan video-video lainnya, kunjungi channel YouTube Sufi Podcast. Dan subscribe untuk notifikasi tayangan terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.